Kalau boleh tahu motor apa yang abang pakai sekarang? Aku motornya itu ada Molis, bukan Molis. Molis, motor Wah. listrik. Terus ada MX jadul, saya kan temen MX jadul ya, dari dulu ada 3. Oke. Shogun 1. Iya. Terus ada mobil 4, Astina 1, tapi Iya. belum jual. Ya. Bang Ada Maka apa ada, gitu ya? Bang Maka tolong direkam, tolong telepon polisi. Ternyata penadah yang kemarin viral di Bogor yang pencurian motor MX 3 hilang, 1 kira ternyata ini orangnya di sini penadah. Berarti gini, berarti kalau mau ngambil ke sini ya Pak Polisi tolong ya. Ini penadahnya nih masuk ke sini ternyata. Saya penadah kan nih, ya kan? Saya kan beli itu pakai duit ya. Gitu. Belinya dari siapa? Beli ada data pembelinya tuh, ada penjualnya, ada saya gitu. Saya rekam juga saat serah terima uang. Oh. Ada. Tapi ini ada STNK, ada BPKB-nya. Ya bilang jujur, Bang, ini motor saya dapat nyolong. Ya, STNK ada, BPKB ada. Kemarin saya beli itu sebulan yang lalu tuh 3 juta motor. Dari STNK itu tertulis nama Dinda Sepupu Blender kan? Ya gitu. Ya udah. Nih, saya bilang gini, kayaknya ini cewek cakep nih, aku telusuri antar gitu. Ternyata di sini ya. Besok kita gerebek aja rumah Kak Dinda. Tapi masalahnya Kak Dinda lokasinya lagi di Malaysia. Kabur dia untuk mengamankan jejak. Atuh bagus di Malaysia mah. Saya kan pengen ke Malaysia gitu. Kenapa Bang pengen ke Malaysia? Saya udah hidup bosen di Indonesia, Kang. Pengennya di Turki saya teh. Ngeri kali, udah bosan yang di Indonesia pengen ke Turki, ngeri kali Bang. Atau gini Bang, saya kan di Jakarta itu dari tahun 2006 ya, lulus sekolah gitu ya, SMA gitu ya. Udah berganti presiden berapa kali ya, berganti berganti gubernur berapa kali juga ya. Ya gitu ya. Tapi kok Indonesia masih begini-begini aja. Saya udah protes ke DPR. Gini aja saya bilang, kalau presiden nggak bisa mengurus Indonesia yang luas ini, gimana kalau Indonesia itu kita siutkan aja segede Pulau Jawa, saya bilang begitu. Yang keurus gitu. Saya pengen seperti kayak di mana, di Brunei gitu, negaranya kecil enak. Saya pengen banget gitu Kang. Tapi kalau kata saya tuh Indonesia nggak akan pernah maju Bang, sampai kapanpun. Kenapa? Karena kalau maju pasti gempa juga ya Bang ya. Betul. Bahaya, jadi kita berdoa ya. Bahaya kalau Indonesia maju nanti gempa tanahnya ya. Jadi tetap stay aja. Bentar Bang, sebentar potong boleh nggak? Boleh. Ngomong-ngomong masalah gempa nih, saya baca ayat di Alkitab ya, bahwa di Alkitab itu terjadi 2 kali gempa Bang. Ya ini serius nih saya bahas terus saya telusuri gempa itu gimana dari penyebabnya gitu ya. Terus saya juga yang baca di dalam 2 minggu ini saya ribut dengan Kristen itu gara-gara Matius 12:40 Kang. Gitu. Apa katanya? Ya kan saya bilang, saya mungkin gak terlalu hafal ayatnya gitu ya. Yang saya bilang gini, seperti Yunus yang hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam di lautan, sama halnya aku, anak manusia, akan hidup juga tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saya diprotes baca begitu Bang, gitu. Diprotes, ayatnya nggak begitu. Nah terus gempanya begini, saya kan baca artikel telusuri gitu ya. Ternyata gempa yang pertama itu menelan Yesus Kristus karena dia keluar dari penjara ya, yang penggantinya yang tadi saya bilang nyaut siapa namanya, Yesus Barabas gitu ya. Nah gitu, gempa pertama menelan Nabi Yesus Kristus ya, gempa pertama tuh lep gitu ya kan. Nah gempa keduanya jangan ditambah-tambahin Bang, ayatnya nggak ada kata lep di sana. Itu mah bukan intonasi. Intonasi ya oke lanjut. Soalnya saya baru dengar di Alkitab ada tulisan lep gitu, nggak ada. Kalau marilah memuaskan birahi ada. Kalau lep nggak ada. Istri aku lagi nggak ada di rumah ya. Suamiku kan ada di rumah ya.
Yang begitu pakai ya. sabun bang, gas aja pakai sabun. Betul. Oke. Kan abang banyak motor tuh, knalpot aja bang, ada ini knalpot motor. Bang, kenapa Ya lanjut bang. nggak muat, lubangnya kecil, punya saya gede. Astagfirullahaladzim. Wah saya nggak tahu, saya polos. Saya paling nggak bisa. Saya paling nggak bisa kalau bahasa yang kayak gitu. Saya Saya polos. serius nih. Enggak, saya serius. Gempa yang kedua mengeluarkan Nabi Yesus Kristus. Kenapa? Saya bilang, menurut hemat saya membaca ayat-ayat tersebut dari narasi awal sampai akhir, saya bilang begitu ya. Karena di situ tertulis seperti Nabi Yunus, saya baca Nabi Yunus di Alkitab seperti apa gimana gitu ya. Berarti Nabi Yunus juga hidup, berarti dia juga harus hidup juga karena seperti Yunus gitu loh hidupnya. Gitu, karena kalau memang Yesus mati disalib, berarti omongan Yesus itu bilang berarti Yesus ngibul dong, katanya ngomong sama dengan Yunus hidup, kenapa Yesus mati? Yang orang mati sama hidup samanya di mana bang? Oh, kurang tahu saya bang. Hah? Nggak kurang tahu, harus tanya ke Oten. Makanya Otennya nggak ada di sini. Iya, Kalau di sini kalau nanti dulu lah bang lah, nanti nunggu Oten dulu bang. Oh tuh ya. Takutnya nanti disangka monolog ya. Nanti kalau ada Oten kita nanti ya, tanyain. kalau ada Nah, lagi dialog, saya nggak ada, nitip itu aja ya, tanyain. Siap, Ya. siap nanti saya tanyain. Matius 14:240 gitu ya, itu samanya kemana gitu, soalnya saya kan baru nanya ke 6 Kristen gitu ya, berbeda aliran. Berbeda orang. Enggak, berbeda aliran saya mah bang. Nah, beda aliran. Berbeda aliran, baru 4 dapat aliran saya, ada Katolik, Protestan. Ya orangnya juga beda mungkin bang, kalau sama pasti. kembar siam jatuhnya. Oh bener. Jadi setiap orang dan beda aliran itu beda-beda bang pendapatnya. Beda-beda. Yang satu Musik aja beda-beda bang, wajar. jadi enak Musik ya. aja banyak genrenya, ada metal, ada heavy metal, ada slow rock, ada dangdut, beda-beda. Jadi hidup full color ya, penuh warna ya. Iya, pelangi nggak akan indah kalau warnanya satu warna sih bang. Oh gitu. Itu sih Jadi quotes of the day hari ini ya kan. harus full color gitu ya. Iya, jadi kan pelangi bisa indah karena banyak warna. Begitu juga Itu di atas siapa tuh Mon? Di atas siapa tuh? Resturun. Itu Bang Prince yang dari Papua itu, yang temannya mau Oh iya, itu. iya Bang. Oh iya kan. Bang Blen. Waalaikumsalam Bang. Berarti akun Bang. Ya, Pak satu. Ben, abangku yang satu. Iya. Soalnya live streaming tinju baru ditombak. Oh. Kena tombak. Enggak, dia nge-live-in UFC, dia nge-live-in UFC. Oh iya lah, Man. Mana bisa. Oh, gini Bang Blender, maaf ya karena kita tadi lagi nggak ada bahasan. Kalau bahasan kita tentang Kristenan kan dia disangkanya monolog, nggak boleh. Jadi kita isi waktu dengan ngacapruk gitulah dengan orang Sunda ini gitu. Apa ya? Dengan Apa siapa? ya? Dengan siapa yang temon? Dia sama teman tadi ngobrol-ngobrol ngelantur lah intinya gitu, dia minta maaf, minta izin, mungkin di rumah Bang ngobrolnya ngelantur. Tapi enak ngobrol. Ngomong maki aja sih, kenapa ngomong maki? Iya. Di sini mah bebas Bang Saka. Oh, bebas di bebas. sini mah. Oh, bebas. Ini kemau bebas. Asik. Akhirnya saya dan nemu tempat juga yang bisa bebas. Ya Bebas. bayar dulu 100, walaupun gitu juga bebas sih bebas Abang, tapi bayar 100. Justru di sini kalau nggak ganas, yang muslimnya saya turunkan. Oh. Astagfirullahaladzim. Ganas. Boleh saya ganas nggak? Ganas, ganas. Soalnya gini Pak, saya memperkenalkan diri dulu lagi ya. Enggak, soalnya gini ya. Amang, panggil Amang Blender. Amang Blender. Jadi basic saya itu emang sebenarnya marketing Bang. Jadi kalau nyerocos begitu udah biasa gitu aja. Marketing apa? Marketing Bang. Oh iya. DC dia DC Bang. Cuman turun dulu dia masih punya utang ke Bang. Iya. cuman gini ya, nggak apa-apa sih kalau bernarasi dia kalau tidak sesuai dengan jawabannya bisa kita bantah, tapi kalau kadang-kadang harus juga dibiarkan biar supaya tentu betah juga. Kalau kita gas juga kadang-kadang nanti langsung lari kan. Nyari hotel sekarang susah, punah. Iya sih bener. Kalau saya ini memang menjadikan edukasi betul karena mereka udah tahu saya gimana. Makanya tadi karena saya pertama di sini, saya pengen tahu kalau saya dengan cara begitu Oten itu enggak gitu, apa namanya, gimana reaksinya gitu. Berarti kalau berarti reaksinya begitu ya udah, berarti nanti saya pakai dengan cara lain dari A
ke C misalkan, bukan A B C D, enggak gitu, mungkin dari A ke A langsung ke F. Enggak, bawa Takut nanti aja dia bingung lama. nanti bawa aja lah sesuai tema Oten cabul. Kalau Oten cabul, sesuai tema aja. Fokus ke sana. Saya bingung kalau Oten cabul, terus tadi saya kan baru nyimak, masalahnya gimana, bingung saya itu, makanya Oten cabul di mananya gitu ya, bingung mau nanya juga gitu. Iya. Cabulnya gimana sih itu Pak, itu misalnya Pak, coba kasih Cabul. gambaran sedikit cabul itu. Aduh, Oten cabulnya kan bebas melakukan apa saja mereka kan. Isi kitabnya semua cabul semua isi kitabnya. Amsal 7:18, marilah memuaskan birahi. Hosea 3 nomor 1, cabul semua. Paham ya? Jadi poinnya gini, karena mereka selalu mengatakan agama Islam agama cabul, jadi kita hajar ke mereka gitu loh. Dan buktikan. Mereka kan selalu berstatement bahwa Islam agama cabul. Yuk buktikan agama cabul siapa? Gitu loh. Oh iya benar, saya paham. Paham ya? Paham. Jadi mereka selalu menuduhkan sesuatu ke Islam yang jelek, kita balikin yang lebih jelek dari Alkitab gitu. Iya benar. Oh iya, kalau di marketing namanya handling objection gitu namanya. Handling objection ya gitu. Serangan balik itu. Serangan balik yang lebih yang bikin itu gitu. Kalau dalam bahasa, kalau dalam debat namanya apa ya? Aku lupa lagi ya. Ya cuma ini Oten Pukima babi kalau dalam debat. Bukan, maksudnya kayak kita saya bilang istilah kan handle objection gitu. Kita itu sebelum berperang itu kita harus menguasai dulu lawannya itu siapa, ya kan, dia gimana. Jadi sebelum dia ngomong apa, ya kan, kita udah siapin serba apanya dulu gitu loh maksudnya gitu. Tesis dan antitesis kalau kata anak-anak kampus. Kalau di perdebatan saya ingatnya itu apa tadi, attack apa namanya, counter attack ya. Counter attack sama Blank. Teman, izin turun dulu ya. Makasih Abang. Assalamualaikum. Salam. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Waalaikumsalam. Bang Blender, Akang Blender, Akang. Saya itu pengennya tema itu sebenarnya tentang itu aja, lebih utama yang saya pelajarin itu lebih suka gitu ya. Kalau yang paling disukainya saya sebenarnya sih lebih ke apa namanya, Alkitab dan Bible yang berhubungan dengan iptek dan sains modern. Kalau saya sendiri pribadi ya, sesuai dengan hobi saya selama ini gitu. Tapi kalau selama ini Oten yang nggak mau ada yang bawa tema itu, ya ke itu aja, kemana, ke penyaliban gitu, ke penyaliban kalau saya gitu. Karena itu berjalan aja lah Bang, nanti juga ke sana juga arahnya. Ini ada tamu tuh Bang, coba siapa dulu, siapa tahu Oten tuh. Bang Jeru nih, Bang Jeru, ayo kita ngobrol. Nah, Bang Blender. Ini ya Pak Leo. Kena pembatasan lah. Oh. Gara-gara Bang bilang cabul tadi ya, hostnya nggak boleh ngomong cabul ya. Kena Bang mau rungka dulu Bang. kena pembatasan live. Ya udah rungka dulu. Oh gitu. oh gara-gara Nggak usah. cabul ya kena ya. Mungkin karena hostnya Ya, saya ngomong cabul, present. karena saya ngomong cabul, tamu nggak apa-apa sih. Mau rungka dulu. Gak usah lah, biar aja. Leo, malam. Agama apa? Leo. Bang Maka kuat nih dadangnya tiap hari nggak ngeri. Minum jamu apa Bang? Temen aja 2 hari tumbang kemarin kan. Enggak juga sih. Belum ngantuk aja nih, A. Sorry Bang, ini kepencet Bang, saya muslim Bang. Nggak apa-apa kalau mau ngobrol-ngobrol Bang. Apa? Kalau mau ngobrol-ngobrol. Mumpung lagi sepi, nanti kalau ada Oten, Ada Oten. sambil Ya, silaturahmi. barangkali mau ngobrol. Bang parking. Yang lain, Bang. Bahas ada Turunin aja Bang, turunin aja. mau turunin Oh siap. ya, oke. Ini mumpung nggak ada Oten, kalau Bang Blender lagi sepi, naik kita sapa-sapa, silaturahmi, saling kenalan ya Bang Maka ya. Ya. Betul. Nanti kalau ada Oten, rebutan gitu kan. Emangnya masih ada menyembah orang ya? Masih ada? Sekarang udah pada belum ada sama. Belum ada, Bang. Oh, kacau kali lah kalian. Monyet aja nggak menyembah monyet, ya kan? Kan ini itulah. Ya. Nah mulai. Tapi saya pernah gini ya, punya apa, bikin statement sendiri gitu ya. Saya bilang begini ya, kalau nggak salah ya. Jika
Tuhan menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, berarti kalau Tuhan ingin menyelamatkan monyet, berarti Tuhan menjadi monyet. Itu kedua, kalau manusia menyembah manusia, berarti kan Kristen kan menyembah manusia, kan Yesus ya manusia. Itu ibaratnya itu saya bilang monyet menuhankan kingkong gitu. Saya pernah di Brandel begitu dicaci maki di Instagram gara-gara bikin pernyataan begitu. Kalau aku guys, udah habis biaya aku 18M gara-gara membaca hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. 13 tahun aku carinya. Seluruh rumah sakit habis biaya 18M. Yang lahir cuma manusia semua, nggak ada pernah lahir Tuhan. Capek kali aku. Ku telepon si Daud pun udah ganti nomor kan. Kacau kali. Aduh. Terakhir aku membaptis monyet lah aku kan. Sekarang kan monyet ini kan kalau dapat anakan ku bawa lagi ke kota kan, ku ajarin lah joget-joget kan. Ada juga untungnya kan, tapi modal banyak juga. Naiklah nehe, selamput lari ku nehe, tornado nehe, naiklah ke lawan woi. Tornado, nehe, kok lari ku nehe dari aku nehe. Aduh, kampungan kali ku nehe, tornado. Kau lagi tornado, banyak kali gaya kau tornado. Aduh mah. Gaya kali lah. Kalian biarkan temanya ini Oten Cabul. Kadang-kadang kan aku pening, ya kan? Biarkan Oten Cabul. Kadang-kadang. Guru, macam mana dia meminta tolong? Tuannya aja buka celana aja nggak bisa. Kan? Mau aja susah. Iya. Tolong. Kan? Kacau kali kalian. Tornado. Assalamualaikum. Sehat. Udah. Mas bro. Iya. Itu yang penting. Udah lama kau menyembah anak orang. Udah. Slow. Kok harus tobat? Slow. Leku. Kemarin diskusi kalian enak juga aku tonton kemarin lah. Mantap juga kan? Itu. Kemarin lah diskusi. Dengan siapa? Dengan si Mika? Dengan si Paul. Jawabanmu mantap juga ya kan? Kan? Inilah tema ini. Gimana menurutmu temanya ini? Cabul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi Ngantuk. Ini tornado enak nih. Apa? Saka. Ini mungkin Saka sama tornado. Tornado enak. Nah, coba Bang Saka biar enak. Orang. Iya. Dari tadi kan nungguin Bang Saka tuh ada Oten tuh. Kami persilahkan. Oh, yang mana? Yang tornado? Namanya tornado nih, ngeri kan muter-muter. Serem. Angin. Kalau buat saya itu tornado itu peluru di laut. Badai. Oke. Enggak, ini tornado itu laki perempuan ya? Tadi Bang Parking ada di mute dulu Bang Parking guys. Laki. Halo. Laki. Aku manggilnya apa nih tornado itu nih? Coba. Tornado. Abang apa gimana? Bang tornado. Angin. Angin badai. Angin bawah aja bang. Aku Muslim. Kalau sampean Kristen, kalau mau dialog dengan saya, paling saya di awal bertanya itu saya cuma nanya dari awal aja. Aliran apa sih, denom ya namanya? Denomnya dari mana gitu aja? Denom itu aliran, kalau itu mah alirannya Kristen, Protestan atau SSC atau apa-apa gitulah. Kalau saya gabungan aja bang, Kristen aja. Maksudnya gabungan gimana? Ya ibaratnya saya nggak terlalu mempedulikan denom. Oh, tapi abang percaya bahwa Yesus Kristus itu mati di salib dan jadi Tuhan gitu ya? Bukan jadi Tuhan bang, memang sejak awalnya dia memang Tuhan dari awalnya.
Awal kapan, Pak? Dan saya percaya dia memang mati di sana. Maksudnya sejak awal kapan gitu? Sejak lahir gitu maksudnya? Nggak sejak awal, kan dia kan yang awal dan yang akhir. Siapa yang bilang, Bang? Yesus. Di mana? Di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu, akulah awal dan akhir. Ada ya? Ya. Oke, berarti ya kalau yang ngomong yang awal dan akhir itu dipastikan seorang Tuhan gitu, Pak. Ya pastilah, karena kalau kita membaca kitab Taurat, yang bisa berkata seperti itu adalah Tuhan. Itulah kata-kata Tuhan. Oh gitu. Yang mengklaim Tuhan itu di Taurat mengklaim dirinya yang awal dan yang akhir. Oh, jadi kalau mau dialog dengan saya, boleh nggak kita samakan persepsi dulu, Pak? Boleh. Mungkin di beberapa hal bisa, tapi kan semua hal kita ya udah, karena kita adalah manusia beragama, ya. Berarti kita punya agama, dan agama itu ada Tuhannya dan ada kitab sucinya. Setuju nggak, Pak? Setuju, benar. Oke, gitu ya. Berarti agama saya Islam, saya Muslim, agamanya Islam. Anda Kristen, agamanya apa, Pak? Saya Kristen, Pak. Hah? Saya Kristen. Itu Kristen itu agama apa bukan, Pak? Agama, Pak, agama. Kalau dari sisi hukum negara, dia agama. Oh, itu negara di Indonesia. Kalau secara universal umum di dunia, Kristen itu agama apa bukan, Pak? Kalau mau tanya artinya, ya saya pengikut Kristus. Oke, nggak apa-apa. Berarti anggap Bapak itu agamanya Kristen. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, berarti Tuhan Anda namanya Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Tuhan. Jadi kita sepakat ya. Saya Muslim beragama Islam, nama Tuhan saya adalah Allah. Ya, dengar ya, Allah bukan Allah ya. Kalau Allah nanti saya panjangin Allah, kumaha sih, beda lagi kan. Berarti saya Allah gitu, ketawa ya. Tuhan Anda berarti namanya Yesus Kristus yang berjenis kelamin, yang gambarnya itu saya lihat banyak di media, berambut gondrong dan bule. Bener nggak, Pak? Kok ketawa, Pak? Saya jujur loh, Pak, apa adanya ngomong. Itu kan saat dia mengambil rupa manusia. Oke, berarti rupa manusianya. Oh, berarti yang kita bicarakan ini ketuhanan Yesus apa kemanusiaan Yesus, Pak? Bingung saya nih jadinya nih. Ya tergantung, karena Injil menceritakan dia memiliki kedua itu. Injil menceritakan sekarang ini, bahwa Pak, Yesus adalah manusia dan Yesus juga Tuhan. Di mana itu, Pak? Boleh kasih tahu, Pak, referensinya, Pak, biar saya utak-utik nanti handphone saya nyari. Jadi gimana, langsung ke intinya kita ini? Sepertinya semangat sekali saya lihat semangat sekali. Jujur, Pak, saya semangat, Pak. Kalau saya sering berbicara dengan Kristen, Pak, ilmu saya nambah, Pak. Serius, Pak, bener. Oh, iya. Ilmu Kristenan saya jadi nambah, Pak. Sekarang gini, Pak, saya bertanya kepada 10 orang Kristen aja ya. Saya misalnya nih, saya bertanya kepada 10 orang Kristen, maka saya akan mendapatkan 11 jawaban yang berbeda, Pak. Itu ilmu buat saya, Pak. Gitu maksudnya. Paham tak maksudnya? Kan pemahaman orang bisa berbeda-beda. Ya, itu. Makanya bukan berarti itu dari sisi ajaran agamanya. Tapi kan ya seseorang itu ya kemampuannya memang berbeda. Oke, kembali ke inti sedikit ya, gitu ya. Ini, Pak, saya lebih boleh nggak saya tanya dulu? Boleh. Tanya pribadi ke saya boleh. Silahkan. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih dalam kan gini. Boleh, silahkan. Menurut bangsa ini dulu, apakah ada persamaan antara ketiga agama Abrahami ini atau enggak? Antara Yahudi, Islam, Kristen, itu ada nggak persamaan yang menurut bangsa? Oke, boleh saya jawab? Ya, silakan. Oke. Menurut saya yang pelajari ya, mungkin dari etik juga saya pelajari. Jadi
di sekolah itu ada namanya agama samawi dan agama ardi gitu ya. Agama samawi itu katanya nih, agama samawi itu adalah Islam, Yahudi ya kan, dan Nasrani. Gitu Pak. Gitu ya. Ya, berarti Kristen itu nggak termasuk. Maaf ya, gitu. Oh gitu. Kenapa? Apa tadi? Kenapa? Yahudi, Kristen, Yahudi, Nasrani Kristen, ya? Nasrani. Itu secara umum ya, secara umum. Yahudi, Ingat Pak, Kristen, secara Nasrani. umum. Ingat Pak, secara umum. Ya, kalau ada khususnya, kalau Bapak mengklaim bahwa Kristen itu adalah Nasrani, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan tambahan, gitu maksudnya Pak. Paham kan maksud saya Pak? Ya kan? Soalnya gini Pak, saya kan berdasarkan kitab suci saya juga Pak, Al-Quran ya. Al-Quran itu kan bahasa Arab ya. Jadi selama saya bolak-balik baca hatam berapa kali ya dari kecil ya, nggak ditemukan kata Kristen itu di Al-Quran, nggak ada Pak, adanya Nasrani Pak, gitu. Nggak gini, saya kembali ke statement Anda tadi dulu. Statement Anda bahwa tadi sampaikan, kalau nggak salah saya dengar itu agama samawi itu Yahudi, Nasrani dan Kristen. Enggak. Betul itu, terus saya dengar saya. Enggak, Kristen saya nggak sebut. Nasrani Pak. Kristen enggak. Nasrani dan Islam gitulah ya. Jadi gini, itu ya. Islam, Yahudi, Nasrani itu yang ardi, yang samawi. Itu yang saya pelajari ya Pak di madrasah ya 30 tahun yang lalu ya, maaf ya. Gitu. Jadi kalau yang ardi itu yang bikinan manusia di bumi, manusia di bumi ya. Ardi kan bumi Pak, tanah gitu ya. Kalau yang samawi itu kan pemberian dari Tuhan pencipta. Tuhan itu kan di atas Pak, bukan di bawah ya. Kalau menurut saya mah, kalau di bawah berarti kan bukan Tuhan ya. Bisa jadi tikus apa di bawah gitu, bawah tanah suka bersarang gitu ya. Jadi kita setuju ya Pak, Tuhan itu di atas. Kenapa? Itu kan sesuai ajaran Bapak. Jadi iya, kan Anda nanya ke kan Bapak nanya ke saya sebagai Muslim Pak. Jadi saya jawab sebagai Muslim gitu Pak. Terus apalagi Pak? Nah, jadi menurut Bapak ini ada nggak persamaan? Sebenarnya inti pertanyaan saya itu, ada nggak persamaannya antara terserah Yahudi, Nasrani? Oke. Ada Pak, saya pelajari selama ini ada Pak, gitu Pak. Antara Yahudi, Nasrani dan Islam itu persamaannya ada Pak. Jadi intinya menuhankan Tuhan yang Esa Pak, satu. Esa itu bukan berarti ada tambahan yang lainnya. Esa itu ya tidak ada tambahan bilangan gitu ya, berdiri sendiri Pak. Gitu kalau Esa. Kalau Eka baru Pak. Jadi Bhinneka Tunggal Eka, misalkan Ika. Jadi gabungan dari berbagai beda digabungkan jadi satu. Itu Eka kalau buat saya, bukan Esa. Kalau Esa itu tidak ada berbilang, tidak ada tambahan yang lain-lain menambahkan sesuatu gitu. Jadi tetap tunggal gitu. Seperti angka 1 lah. Sekarang angka 1 Pak, menurut Bapak itu gabungan dari angka apa berapa aja Pak? Menurut Bapak? Gimana? Saya nanya sedikit, kayak yang Esa dan tunggal tadi saja, karena kan Tuhan pasti satu Pak. Tuhan Abraham sama, Tuhan Tuhan Nasrani sama, Tuhannya Islam sama, Tuhan Yahudi sama, satu Tuhan gitu Pak. Gitu. Soalnya kalau ada 3 Tuhan Pak, mengklaim Tuhan pencipta, pasti alam semesta ini tuh tidak akan lama Pak, pasti berantem Tuhan Pak. Iya Pak, berebut loh Pak, bener Pak. Tuhan ini pengennya matahari terbitnya dari timur misalkan. Tuhan yang satu nggak mau, gua pengennya tuh dari barat deh. Tuhan yang satu lagi, bulan besok gua ya dari utara ya. Kan bisa begitu Pak. Kalau banyak Tuhan pasti bisa Pak? Bisa jadi kalau mereka nggak satu visi. Kalau mereka nggak satu visi, nggak satu tujuan, bisa terjadi memang seperti itu. Nah, tapi kalau mereka Pak, namanya visi, beda Pak, ada aja pikirannya beda Pak, bener nggak Pak sih Pak? Setuju nggak sih Pak? Namanya berbeda pasti ada perbedaan loh Pak, tidak sama lah. Setuju nggak Pak? Ya, tergantung Tuhan ya. Kalau Anda mau, kalau Bapak mau membicarakan Tuhan Kristen ya enggak lah, mereka sejalan semua. Oke. Sejalan semua. Sekarang, tapi saya nggak tahu kalau Tuhan-Tuhan yang lain ya. Kalau saya udah jawab Pak, intinya menurut saya ya Pak ya, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Nasrani, Tuhannya Islam adalah sosok Tuhan yang sama, cuma karena perbedaan bahasa,
pengucapan, ya kan? Itulah yang dijadikan perbedaan oleh manusia-manusia yang kurang paham, Pak. Kalau paham mah sebenarnya nggak bakalan membedakan. Mau dia misalkan di kita kan ada tuh Pak ya pelajaran dari kecil juga nama-nama nabi yang 25 itu kan termasuk ada Nabi Isa yang katanya itu Nabi Yesus gitu ya kan, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kan satu jalur kalau dibilang mah benang merah gitu ya, benang merahnya ada satu ajaran namanya tauhid gitu, berarti ajarannya sama, satu benang merahnya, jadi mentauhidkan Tuhan pencipta yang mengutus nabi-nabi tersebut gitu Pak, menurut saya Pak ya. Benang merahnya kenapa menganggap bahwa Tuhannya para nabi atau misalnya Yahudi lah, Nasrani lah, Islam itu ada sosok Tuhan yang sama karena perbedaan bahasa dan tempat juga, jadi penyebutannya juga beda Pak, gitu maksudnya ya, paham ya? Gitu ya. Saya juga ngomong gitu ada dalilnya Pak, dasarnya. Mungkin saya ngambil satu dalil. Kenapa? Karena saya bisa mengerti karena ya sesuai kitab Anda kan Anda baru bisa. Betul. Terus wajar lah. Semua orang punya pendapat ya Pak ya. Iya. Betul nggak? Jadi kita hargai pendapat orang lain itu orang yang paling baik ya Pak ya. Ya. Betul. Paling bijak orang itu paling bijak menurut saya ya. Orang yang bisa menghargai pendapat orang lain dan tidak terlalu mencela. Kalau tidak sesuai dengan pemikiran kita gitu, Pak. Alright, sebentar monitor, sebentar. Aku mau nyapa dulu. Jaksa, Nek. Dari tadi dia minta disapa dia. Siap. Rajun dia. Ini, Nek, Jaksa TikTok, Nek. Iya. Selamat malam. Nah, ini juga Kristen. Boleh kau nanggapin Nek diskusinya, silakan. Sama. Oke, jadi ini temanya apa dulu, Blender? Oh ya, geser. Nah. Geser. Oke. Jadi boleh nggak saya memberikan sebuah pertanyaan? Boleh. 100 pertanyaan kamu nggak apa-apa Nek. 100. Kasih. Ini terkait mengenai tentang tragedi ya. Tragedi apa pula tragedi apa ini Bang? Sorry. Saya sempat tadi mendengarkan terkait mengenai Allah itu bahwa cuma satu ya. Betul? Maaf maaf sebentar, saya ngomong Allah itu bukan satu Pak, Tuhan satu, udah gitu ya, bukan Allah ya, Tuhan aja udah umum. Silakan lanjut. Tuhan satu. Jadi kalau kita berbicara Tuhan satu berarti adalah prinsip keesaan Tuhan ya, monotesia. Jadi Tuhan itu adalah esa. Perlu kita sepakat dulu bahwa di dalam keesaan itu pasti Allah itu memiliki kemuliaan kemahakuasaan, kejamakan di dalam keesaannya pasti memiliki kemuliaan, kemahakuasaan, kemahatauan, betul? Betul. Oke. Setuju. Jadi menurut saudara Sakai atau Pak saudara Muslim di sini, apakah Yesus itu bukan Allah yang sejati atau tidak? Karena menurut prinsip kami bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, karena sifat Allah ada di dalam diri Yesus. Misalnya, kita percaya bahwa cuma Allah yang menyertai kita, menyertai umat manusia. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa Yesus menyertai setiap kita. Kalau kita baca Amanat Agung, saya buka aja kitabnya. Tapi Nek, sebelum ke situ Nek, kayaknya dari tadi bahas Allah aja, yuk kita bahas yuk nih Allah nih Nek. Risi juga aku dengerin Nek. Boleh. Betul. Ya kan? Allah ini bisa ada di dalam Bible kalian itu dari mana dasarnya, kan begitu. Risi juga aku dengar Allah. Masukku ini nama Tuhan kami Allah, penyebutannya berbeda Nek, tapi tulisannya sama Nek kalau terjemahannya. Sekarang Allah itu menurut kalian apa sih Nek? Gelar itu nama sih? Apa nggak panjang nanti itu Bang Blender kalau membahas masalah nomenklatur ini lah. Nomenklatur? Gimana? Masalah apa? Enggak.
Apa nggak panjang nanti pembahasannya kalau membahas ini tentang nama Allah ini? Karena ini nanti udah masuk ke tata bahasa lagi. Apa sih? Iya sebenarnya tadi Bang, begini Bang, risih juga aku dengarnya Bang. Allah, maksudnya gini loh Bang. Ya artinya kan kami meyakini itu nama Tuhan kami gitu loh. Kenapa ini? Maksudnya biar kita dapat poinnya Bang. Kenapa itu bisa terjadi gitu loh? Kalau ada datanya nggak ada masalah sih Bang. Kalau ada datanya nggak ada masalah. Menurut saya gini. Sebenarnya kan udah sering nggak dibahas itu. Dan memang nggak ada titik temunya. Nggak ada titik temunya. Karena kenapa ya? Karena pertama dasar kita kitab suci masing-masing. Ya kan? Kitab suci Quran dan Alkitab ya memang ada beberapa hal yang berbeda di sana. Dan pasti saling mempertahankan kan. Sebenarnya kalau ada datanya Bang, nggak perlu sih Bang. Kita ada rujukan. Setiap diskusi kan harus ada rujukannya Bang. Nggak bisa pemahaman sendiri kan. Iya, memang masing-masing kan punya data. Masing-masing pasti punya data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Data. Tapi sebenarnya Bang, simpel aja Bang. Menurut kekristenan Allah itu gelar itu nama Bang. Kalau menurut kami sih gelar. Nah, gelar. Ya sama Nek juga gitu gelar, sebutan ya. Gelar itu sebutan ya. Ya, oke, baik. Tapi kan kita pakai data Bang. Tapi gelarnya ini gelar yang ditinggikan, bukan ibaratnya gelar apa ya? Ya, artinya ada dua inilah Bang ya. Gelar itu nama, dua pilihan lah. Gelar itu nama ya Bang. Nah, kita buka Bang. Menurut KBBI ya Bang, Allah itu adalah nama yang berasal dari bahasa Arab. Udah, pertama ya Bang, data pertama. Data kedua di Oxford juga mengatakan the name of God, nama Tuhan Islam. Yang ketiga di Amsal 7 nomor di Amsal Amsal itu lupa aku sih. Bukan Amsal kok lupa aku ya, kok hang. Di mana ya? Aduh, di Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, nama juga. Satu lagi di kok lupa aku ya, kok yang bah. Kalau pokoknya ada satu lagi kan. Oke, Bang Jaksa mau tanggapi. Kenapa? Jadi saya menanggapi dulu dari pernyataan Blender ya. Jadi menurut saya dari pernyataan Blender itu merupakan bagian pernyataan kredal. Jadi boleh nggak saya memberikan sebuah pojok skeptis? Jadi artinya saya memberikan sebuah terang batin untuk cara kalian menyikapinya. Sekalipun nanti Bang Blender mengatakan bahwa the name of God, bahwa Allah itu adalah nama Tuhan yang Islam. Tetapi kalau kita telusuri Bang Blender, nama Allah Islam itu Alif Lam Lam Ha. Jadi terdapat 4 huruf. Sedangkan Allah A-L-L-A-H udah 5 huruf. Kalau kamu mengatakan itu adalah nama Tuhanmu, berarti kamu tambahin nama Tuhanmu dong. Gitu. Oke, satu lagi data tadi Amos 4 nomor 13. Amos 4 baru ingat aku. Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Nah, sekarang aku minta di mana datanya Allah itu dinyatakan gelar. Nah, itu aja. Silakan. Enggak gini, kita nggak akan manggil Bang Blender. Macet kan macet. Bukan macet. Saya begini Bang Blender, saya akan selesaikan persoalan itu, tetapi belum nggak kamu selesaikan persoalan saya. Ya silakan. Ya enggak, maksudnya gini maksud aku gini lah maksudnya data gitu loh. Kita bicara data di sini Iya, kan dirimu kan membawa saya kan ke data. Memang Bang Blender, izin saya bisa menjawab jaksa mungkin? Bisa dipanjangkan saya? Boleh, silakan. Oke, baik. Bisa dibuat persegi panjang? Oke, Anda mengatakan tadi bahwa Allah itu 4 huruf, sedangkan alfabetikal bicara ini. Saya Yerusalem. Oh, oke. Ya, saya mau mengcounter jaksa dulu, oke? Anda mengatakan bahwa alfabetikal A-L-L-A-H adalah 5 huruf, sedangkan Allah dalam Islam 4 huruf. Saya dapat memaklumi Anda berkata demikian atas kesempitan pengetahuan Anda tentang huruf Al-Quran. Adapun Anda salah total dalam menarasikan. Tapi saya maklum karena Anda sempit kan
tentang huruf Al-Quran. Adapun alfabetikal ALLAH itu diambil dari A pertama dari alif pertama, L pertama dari lam pertama, L kedua dari tajwid, lam kedua, A kedua dari alif kedua, dan H dari kha. Jelas. Nah, sekarang saya minta data Anda alfabetikal ALLAH diambil dari original text Bibles Anda. Tadi kan saya dari Al-Quran ya. Oke, intertranslate alfabetikal saya sudah jelaskan. Bisa nggak Pak Jaksa untuk menguatkan narasi Anda, buat pembuktian terbalik bahwasanya di dalam 3 original text Bibles Anda, yaitu Kristen Asyriak menggunakan original text Bible Aramaik, Orthodox Katolik menggunakan Greek atau Yunani, Mesianik menggunakan Hebrew. Bisa tampilkan data dengan hormat Pak Jaksa dari 3 original text Bible Anda, di situ tersematkan kata ALLAH, silakan. Jadi kita nggak omon-omon aja Pak, untuk menghindari jatuhnya fitnah. Alangkah baiknya, ini kan room diskusi ya kan. Setiap narasi yang dibangun itu harus bisa diperkuat oleh bukan hanya narasi tetapi data yang bisa di crossing check oleh netizen. Silakan Pak. Saya ulang lagi, kami Muslim sudah menunjukkan metode ini. Silakan Bapak dari original text. Kami hanya punya 1 Quran, Anda punya 3 original. Silakan. Ya, artinya gini, saya menanggapi dulu. Nah ya, artinya gini, kalau memang tidak ada ya datanya dari kalian, ya kita nggak mau debat kusir. Artinya untuk direnungkan atau kalian bisa kasih kesempatan cari lagi, kita nggak perlu debat kusir berdasarkan pemahaman sendiri gitu. Nah, artinya memang bisa nari benar, berarti ada kesalahan di sini, itu aja. Kalau memang tidak ada, tapi silakan coba di originalnya. Yang ada teos sih. Tapi kalau teos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sabar apa, Saka? Mungkin dia kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukan Allah, tapi dewa. Silakan. Apa yang mana itu? Baik, jadi saya rasa kita sudah mempercayai kalau kita berbicara tentang tetragramatonnya, itu kalau kita berbicara nama Tuhan di dalam Alkitab, kalau kami itu mempercayai itu adalah Yahweh Hayotafave. Jadi ataupun sering itu dibaca Yehovah ya. Nah, tetapi di dalam namanya itu memiliki banyak gelar, seperti contohnya tadi Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pencipta. Jadi itu bisa artinya itu bukan nama, tetapi itu memiliki, Tuhan itu memiliki gelar. Jadi kata Allah itu seperti yang diklaim tadi Blender, itu berasal dari bahasa Arab yang berarti artinya itu adalah Tuhan. Jadi kata Tuhan ini, kata Allah ini, itu digunakan untuk merujuk kepada sosok ilahi. Jadi kalau kita menunjuk, bukan cuma manusia yang memberikan nama itu, dia sendiri yang mengatakan. Kalau kita berbicara di kitab perjanjian lama di Yesaya pasal 42 ayat 8, dia mengatakan, akulah Yehovah, itulah namaku. Terus kalau kita berbicara di Keluaran pasal 3, bagaimana Pak? Ini Pak, Anda membuat kesalahan fatal 2 kali Pak. Pertama tadi, kedua Anda mengatakan bahwa Allah itu sama dengan Tuhan. Tidak Pak. Dalam bahasa Arab Anda bilang Tuhan, dalam bahasa Arab Allah. Siapa yang bilang begitu? Tuhan dalam bahasa Arab ilah Pak.
Jangan ngarang, Pak. Makanya saya bilang begini, Pak. Kamu percaya nggak bahwa dengar dulu. Makanya tadi saya bilang, Pak, di ranah publik, dengar dulu, Pak. Di ranah publik, kita kita bangun suatu argumen berdasarkan data, bukan omong-omong. Terus kesalahan fatal yang ketiga, Anda menggunakan kekristenan Arab lebih dulu menggunakan kata Allah, betul? Betul atau tidak? Kalau Anda ingin mengatakan, menegaskan bahwa kekristenan Arab telah menggunakan lebih dulu, tunjukkan satu manuskrip tertera nama kata Allah di abad pertama sampai abad kelima. Silakan, Pak. Begitu caranya, Pak, berdiskusi untuk menghindari jatuhnya fitnah. Kalau kita cuma omong-omong doang, Bapak melakukan kesalahan fatal 3 loh tadi. Pertama, Bapak tidak menunjukkan dari 3 original text. Saya tanya, tunjukkan. Saya cuma punya Quran. Terus kedua, saya bisa tunjukkan dari Quran. Terus kedua, Anda melakukan fatal, yaitu Anda mencoba mengatakan bahwa Tuhan dalam bahasa Arab Allah. Salah. Dalam bahasa Arab ilah. Generic name, gelar, predikat. Sedangkan Allah adalah bukan gelar. Menurut KBBI pun tegas dikatakan, Pak, Allah itu bukan gelar. KBBI sebagai standarisasi barometer di dalam republik ini. Nih saya tunjukkan datanya, Pak. Ini closing check netizen di bawah. Ya, ini satu sebentar Bang Jeru. Ini juga data dari kitab kalian, Amos 4 nomor 13. Tuhan, Allah semesta alam itulah namanya. Ini kitab kalian. Bukan gelar. Nama, bukan gelar. Nah, sekarang kita minta di mana datanya dinyatakan gelar gitu loh. Udah jelas nih kan nama kan? Apa yang menjadi rujukan? Jelas nih kan nama ya di kitab kalian. Nah, sekarang saya minta di mana? Begini Pak Jerusalem. Pak Jerusalem ini saya rasa kita di sini bukan menghakimi ya. Tetapi kita di sini saling melengkapi, memberikan education. Kalau kita menghakimi, saya juga mampu, Pak. Tetapi tadi kan Bapak sudah sepakat dengan saya bahwa kata Allah itu adalah berasal dari Arab, betul? Jadi di dalam terjemahan Allah itu adalah Tuhan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, Pak, bentar dulu, Pak. Di bumi ini bukan cuma 6 agama, terdapat 300 lebih agama. Misalnya, saya memberikan sebuah, bentar dulu, Pak, jangan dulu potong. Saya memberikan sebuah edukasi sama Bapak. Hindu dan Buddha, Kristen, Islam, dan Konghucu pasti memiliki punya Tuhan, betul. Kalau di Timur Tengah mereka mengatakan mereka punya Allah, kan begitu. Sekarang buktikan kepada saya, misalnya kamu tanya kepada saya siapa nama Allahmu, siapa nama Tuhanmu, saya mengatakan kalau di perjanjian lama namanya adalah Yud-Haf-Haf, YHWH, di perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus. Sekarang kamu tanya sama orang Buddhis, nama Tuhanmu apa, nama Allahmu siapa, pasti mereka menjawab juga. Sekarang saya tanya kepada Pak Jerusalem, siapa nama Allahmu, nggak mungkin kamu bilang Pak Allah, betul? Nggak mungkin saya sama Pak Jerusalem. Bagaimana Anda bertanya? Saya harus mengkonter, Pak. Bagaimana Anda bertanya sama saya? Pertanyaan Anda aja, siapa nama Allah? Allah itu nama. Kecuali Anda bilang, siapa nama Tuhanmu? Kalau nama Tuhanmu, saya jawab Allah. Buddhis akan berkata lain, siapa Tuhanmu? Hindu akan bertanya Sang Yang Widiwasa, menjawab, siapa Tuhanmu? Konghucu, siapa Tuhanmu? Bibi Kuan ini misalnya. Nah sekarang saya tanya sama Anda, siapa Tuhanmu? Kristen. Siapa nama Tuhan saya? Kalau di perjanjian, siapa nama Tuhan saya? Kalau di perjanjian lama, nama Tuhan saya itu adalah Yahweh. Di perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Ya. Sekarang sudah gunakan Yesus atau Yahweh, kenapa Anda ngambil Allah? Loh, sekarang gini, itu kan kita sepakat bahwa kata Allah itu berasal dari bahasa Arab, betul? Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan, betul? Sekarang kutanya dari Pak Jerusalem. Nanti dulu. Allah dari bahasa Arab yang kalau di dengar dulu. Yang di Indonesia kan jadi apa? Jadi Allah. Tuhan. Gimana sih?
salah. Bentar dulu. Tuhan, dengar dulu. Tuhan, dengar dulu, Pak. Tuhan, saya jelaskan kepada Anda supaya Anda tidak ngawur, melantur makin jauh. Sini ya, saya jelaskan ya. Saya jelaskan Anda ya. Tuhan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris God, dalam bahasa Itali Dio, dalam bahasa Cina Zen, dalam bahasa Arab Ilah. Jelas ya. Theos, God, Tuhan, Ilah. Nggak ada Allah, Pak. Itu jamak ini semua. Theos jamak, God jamak, Tuhan jamak, Ilah jamak. Ini proper name. Kalau Allah adalah proper name. Saya kasih tahu Anda orang paling beruntung malam ini ketemu Yerusalem karena Anda menambah pengetahuan Anda. Saya akan menambahkan pengetahuan Anda. Kau pergi ke Tiongkok ya, ke China. Kau ambil terjemahan Al-Quran dalam bahasa Tiongkok, semua diterjemahkan dalam bahasa Tiongkok, tulisan Tiongkok. Tetapi ada yang tidak berubah. Kata nama Allah tidak berubah menjadi Dewi Kuan Yin. Anda pergi ke Asia Selatan, Sri Lanka, Bangladesh, India, semua diterjemahkan dalam bahasa Hindi dan Urdu. Tetapi ada yang tidak berubah. Kata nama Allah tidak berubah menjadi Dewa Krishna atau Dewa Wisnu. Anda bahkan pergi ke Jepang, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepang, bahasa lokal dengan huruf kanji, semua diterjemahkan, tetapi kata nama Allah tidak berubah menjadi Dewa Shinto. Ini menunjukkan bahwa kata nama Allah bukan generic name, bukan gelar, tetapi proper name. Begitu Pak. Kalau kau mau sanggah, sekarang begini, ya, tunjukkan. Saya pakai metode sederhana loh Pak. Ya, sekarang begini, jika seseorang menghampiri saya dan Anda, kemudian orang ini bertanya kepada kita berdua dengan pertanyaan yang sama, ya, hei Ucilin, kau mengklaim kata nama Allah, kau bilang sumbernya dari Islam, tunjukkan sama saya di mana dari original teks Al-Quranmu terdapat nama Allah. Dengan cepat saya seorang muslim, banyak, satu saya tunjuk aja deh. Nih saya tampilkan surat At-Taha 14. Allah. Sekarang orang ini menyampiri Anda, Pak Jaksa, kau mendisklaimer bahwasanya kata nama Allah bukan milik muslim semata. Tunjukkan dari original teksmu, Bible, 3 loh kau punya. Kristen Asyriak menggunakan original teks Bible berbahasa Aramaik, Ortodoks Katolik menggunakan Bible original bahasa Greek Yunani, Mesianik menggunakan Hebrew. Nah, sekarang kalau saya di posisi Anda, saya akan minta blender taruh saya di tengah, blender, saya akan tunjukkan datanya. Nih, ada original teks Bible saya, ada kata nama Allah. Begitu caranya diskusi, Pak. Bukan soal menghakimi, saling menghakimi, tetapi di ranah ini kita membangun suatu konstruksi berargumentasi dengan diperkuat oleh data, supaya tidak timbul fitnah, supaya tidak timbul omon-omon, supaya tidak timbul hoak. Sudah paham Anda? Sudah Pak. Sekarang Anda sanggah, tunjukkan sama saya dari original teks Bible. Silakan taruh dia di tengah. Oke, original teks yang Bapak maksud. Jadi begini Pak, ketepatan saya tidak mempunyai dua handphone. Bentar dulu. Tetapi saya memiliki banyak buku di sini Pak. Saya lagi baca buku di sini tentang teologi semana. Bentar dulu Pak, slow. Ada satu hal yang saya tangkap tadi dari percakapan Bapak sebelum kita lanjut. Tadi Bapak mengatakan bahwa Tuhan itu merujuk kepada God, ya kan? Nah, tapi saya lengkapi dari pernyataan Bapak. Tuhan itu merujuk kepada ilahi, Pak. Ilah, bukan Allah. Bentar dulu. Oke, tadi kan saya sudah katakan kita sepakat bahwa Allah itu berasal. Saya tidak munafik. Memang saya akui bahwa kata Allah itu adalah berasal dari kata orang Arab, Timur Tengah. Allah yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Kita nggak usah berbelit di situ, Pak. Kok ilah itu? Astagfirullahaladzim.
Ilah itu Tuhan, Pak, bukan Allah. Oke, gini Pak, oke lah, gini saja. Gimana sih? Oke, saya tidak kenal ini. Ini saya sudah tampilkan, Pak. Bentar dulu, Pak. Oke, kita anggap sekarang, jangan dulu kita anggap Tuhan. Kita anggaplah sesembahan. Oke, sesembahan. Fokus. Saya fokus. Cuman Bapak tidak mau nangkap. Kita anggap Allah itu adalah sebagai sesembahan. Betul? Sepakat dulu kita, Pak. Oke. Sesembahan orang Muslim. Nah, kalau Bapak menuruti tentang kehendak Bapak, oke lah, it's okay. Tetapi yang apa sih kehendak? Orang data kok kehendak? Oke, datamu itu kan sesuai porsimu, Pak. Maksud saya, sebelum porsimu itu muncul, pastinya ada. Artinya itu, Pak. Pak, kalau Anda ingin menyanggah, sanggah dengan data, Pak, data pembanding. Dari tadi saya dengerin Anda ngomong aja. Enggak gini, Pak, ya. Tanpa ada satu data. Di mana? Malam ketek. Di Bapak tahu di zaman jahiliyah, Pak. Pak. Zaman jahiliyah mana itu datanya? Iya, mana datanya? Oke. Nanti sebentar saya ambil dulu buku saya, Pak. Nek, gini loh, Nek. Data yang Anda jadi rujukan. Iya, tadi kan aku bilang, Nek, kalau memang tidak ada datanya nggak usah dipaksakan, Nek. Nggak usah jadi ribut kita. Itu aja. Gini, kalau beli jaksa. Bentar dulu, Pak. Gantian dulu, Bang. Iya, ini saya menanggapi ini, Bang. Kalau saya diam dulu kok, kalau saya di posisi Anda, Pak Jaksa, dengan cepat saya akan cari dari 3 loh. Saya cuma punya 1 Quran. Oke. Kalau saya di posisi Anda, saya akan segera mungkin tunjukkan ini loh. Di Bible sudah ada di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sebelum ada Islam. Ini datanya. Oke, Pak. Ini, Pak, ya. Apa itu? Sumber apa itu? Sumbernya dari mana? Gini Pak, sorry, karena ini saya lagi sumbernya saya mau tahu sumbernya dulu. Ini nama Allah tadi. Sumbernya dari mana? Coba geser. Katanya. Websitenya dari mana website? Oke. Websitenya dari mana itu? Sumbernya mana? Cari aja, muncul aja Allah itu berasal kok cari aja? Dari mana? Gini. Gini. Cuman maksud saya di sini, sih? Pak. Aduh, kok tantrum? Tantrum. Maksud saya begini, dari gestur vokal Anda tuh panik karena Anda tidak bisa mencari rujukan data. Bukan masalah panik, maksud saya kasih saya kesempatan untuk menjelaskan, Pak. Kalau kita searching di Google aja, apakah Allah itu nama atau apa? Bentar dulu, apakah apa sih ngomong apa sih ini orang? Kalau kita searching di Google, apakah Allah itu generic name atau proper name? Itu muncul, Pak. Pak, sebenarnya metodenya mudah loh. Anda aja persulit diri Anda. Maksud saya tunjukkan, dengar dulu, saya tunjukkan dari original teks saya, Anda tunjukkan dari original teks Bible Anda. Kok susah banget? Pak, original teks Bapak itu dia Anda Kristen loh. Begini. Anda Kristen loh. Gini, original Bapak itu dia Kristen. Anda Kristen bukan sih? Maksud saya, sebelum di abad ke-6 original itu, kita telusuri sebelum original teks Bapak itu. Apakah hal itu tunjukkan sama saya sumber data dari kekristenan bahwa kekristenan sudah lebih dulu menggunakan kata nama Allah di abad pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini penjelasannya ini. Nah, kan itu sumber apa itu? Loh, nggak jelas. Loh. Itu bukan sumber. Kalau saya amati juga sumber Bapak itu. Aduh. Bener. Ya udah, Bapak aja nggak bisa saya ngobrol sama orang yang SDM rendah begini. Gini loh, kan gini loh. Itu data kau tuh dari mana? Kau ambil. Ada referensinya dari mana? Begini, maksud saya Blender, kalau Bapak Yerusalem itu real, jangan ambil data original teksnya hanya di abad ke-6. Ambil sebelum abad ke-6. Sepakat nggak sama saya? Mana? Apa abad ke-6 apa sih? Data abad ke-6 apanya kau nih? Oke, sekarang sebelum abad ke-6 kita telusuri apakah enggak gini aja nih, kau buktikan aja di abad pertama itu kau pakai Allah, udah itu aja. Mana dia datanya? Ya ini. Iya, mana saya apa sudah itu? Bilang. Mana? Apa itu? Oke. Sabar ya. Kau pun yang mana yang kabur nih? Handphone kau kan orang kabur.
Udah Blender begini Blender. Saya seperti saya katakan tadi, Pak Jaksa, Anda adalah orang paling beruntung di malam ini ketemu Yerusalem karena pengetahuan Anda nambah dari saya. Gak usah Saya tekankan sama Anda. Dengar dulu. Betul, saya katakan betul bahwa kekristenan Arab menggunakan terjemahan bahasa Arab Bible, yaitu namanya Kitab Al-Muqaddas. Betul, dan ini digunakan oleh kekristenan Koptik di Mesir. Oke. Pak, ini Pak ya. Sepakat? Apa sih ini orang? Bentar dulu Pak. Saya mengambil begini, dengarkan dulu saya. Dari mana kau ambil datanya itu? Bentar dulu. Original teks Bapak itu hanya di abad ke-6. Jadi maksud saya kau ini maksud saya kau Kristen, kau tunjukkan dari internal sumber kekristenanmu. Ya ini saya lagi menunjukkan. Bapak tidak mau mendengarkan saya. Apa itu? Mana sumber kekristenan mana? Gini, apa itu? Kau dengarkan ya. Kau diam. Kau dengarkan saya. Diam. Apa? Ini apa ini yang kau tunjukkan ini? Sampul buku. Jadi kita lihat sampul buku. Apa ini? Begini. Di sini. Apa ini? Kau baca sejarah. Ya apa itu kok buram begitu? Baca sejarah. Jadi nggak sabar. Baca sejarah. Gini. Di sini dikatakan. Jaringan. Gini bro. Saka, noise sekali loh. Di sini sebelum gini Pak ya, Yerusalem sebelum di abad ke-6 dia mengatakan begini. Itu dari mana ku ambil datanya itu, Nek? Sebelum di abad ke-6. Iya, maksudnya data itu dari mana itu sumbernya? Dari mana ku ambil itu? Oke, inskripsi kuno. Cari inskripsi kuno. Bentar dulu, inskripsi kuno. Namanya apa? Inskripsinya apa namanya? Kau dengarkan dulu saya Pak. Websitenya apa? Potong. Websitenya apa namanya? Oke, websitenya inskripsi kuno pra-Islam. Oke. Mana buktinya? Bentar dulu. Inskripsinya apa namanya? Bentar dulu. Mengenai websitenya tunjukkan websitenya. Nek, websitenya tengok atas website. Atas website. Oke. Mana websitenya? Mana PDF itu? Aduh, mati kali. Bentar dulu, santai. Ya, website di mana? Kok dikasih tunjuk PDF kok? Websitenya mana websitenya? Bentar ya. Buram kali, nampak enggak tuh Nek? Buram kali. Kolam dulu pakai apa itu? Kaca handphone tak kaca apa itu? Buram. Nggak nampak pun kami. Website Blender itu PDF Blender. Iya. Ini websitenya ini. Nampak. Kan buram. Gini. Buram. Apa nama ini? Nah gini ya. Tapi saya kasih penjelasannya di sini. Ya. Jadi sebelum Islam itu, di zaman pra-Islam itu, ya sudah menggunakan nama Allah. Ya. Siapa yang menggunakan? Oke. Seperti gini ya, seperti orang Yaman. Bentar dulu. Yaman, Yordania. Orang-orang Yaman Kristen. Ya kan orang Timur Tengah. Saya tanya orang Yaman Kristen. Makanya saya bilang Pak Yerusalem. Orang Yaman Kristen. Kok baru ini aku dengar Yaman kok kata Kristen? Mak, baru ini Pak. Bentar dulu. Jadi kacau nih orang, kacau. Bukan kacau, makanya Pak, itu cuman datamu itu hanya sebatas original di abad ke-6, betul kan? Hanya sebatas itu. Tunjukkan sama saya enkripsinya namanya apa, prasastinya kalau prasasti namanya apa, kalau manuskrip namanya manuskrip apa. Nanti kita bisa crossing check. Saya ulang lagi. Kau pasang telingamu baik-baik. Inskripsi, kau bilang inskripsi namanya apa, kita bisa crossing check. Kalau prasasti apa namanya. Terus kalau manuskrip apa namanya. Udah. Sekarang saya cuma apa namanya? Namanya apa inskripsinya? Kau dengarkan dulu saya, makanya kau diam. Habis kau bicara kau diam. Apa sih kau cari searching inskripsi plus kuno terus plus nama
plus Allah, apa itu nanti kau dapat di situ? Sejarahnya Sejabat. Itu. Sejabat. Prasasti sejabat. Sejabat, apa pula sejabat? Sejabat apaan? Sabat. Iya, apa namanya inskripsinya? Nih, tadi aku bilang itu nama Allah. Nama inskripsinya apa? Kodeks berapa? Loh, kamu gak usah gini bro. Kalau kamu mempersiapkan orang blender, gue gak ngerti ya. Lanjut yang lain lah. SD merendah begini disuruh ngomong sama gue. Iya, makanya kamu itu mau cuma dapat ke nama aja pak. Mungkin nggak Nek, gini loh Nek, kau jangan mengklaim gitulah. Maksudnya ketek naga mungkin mau nanggapi tadi, silakan. Ketek naga mungkin mau nanggapin. Gini loh, kalau kau jangan mengklaim, ya udah sekarang kau tunjukkan aja data kau bahwasanya kau tuh memakai kata Allah waktu zaman pertama. Gini Blender ya. Mana datanya? Kan Blender bilangnya gini, websitenya apa? Terus saya tunjukin, terus Bapak itu bilangnya apa tadi Pak barusan? Kau jangan gini loh, jangan kau mengklaim kami mana datanya Ambar 1. Sekarang data kau mana menggunakan Allah di abad 1? Udah itu aja. Mana data kau menggunakan kata Allah di abad 1? Kau buktikan, jangan kau mengklaim kamu begitu, janganlah. Dia nyebut inskripsi Blender, ditanya inskripsi ini namanya apa? Iya. Nggak tahu. Coba kan udah bilang Nek, kalau nggak ada udah, nggak usah dipaksa. Apa yang dipaksa untuk renungkan? Kita bahas lagi selanjutnya. Ini kan cari kebenaran, bukan cari ribut. Tapi data, diskusi itu kan pakai data. Di sini bukan cari menang kalah, bos. Di sini bukan cari menang kalah. Di sini butuh kejujuran dan kebenaran, bukan pembenaran. Boleh tambah sedikit, saya sedikit aja, 1 menit atau 30 detik. Ya, silakan. Gini Bang Jaksa, mau kita Muslim dari tadi menyimak, kalau kita Muslim dari Bang Yerusalem tadi udah menampilkan teks orsinil bahasa Arab dari Al-Quran. Saya ayatnya jelas ada, nama suratnya ada. Nah saya mau itu dari Anda ya, minta 3 teks orsinil dari kitab Anda yang diterjemahkannya ada Allah. Misalkan di terjemahan Allah itu kan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama dengan Allah misalkan. Nah, Anda ngasih 3 versi Yunani, versi Hebreu, terus 1 versi lagi ada. Gitu Pak maksudnya Pak. Ya Allah ya Robi, silahkan lanjut. Paham nggak? Gitu aja udah. Iya, itu aja. Banyak mau dari mana pun coba. Nggak bisa kayak gitu. Ayo merujuk pada gelar. Mana datanya gelar? Nggak ada juga. Udah selesai. Ya silakan Kete. Malam Bang. Saya izinkan menanggapi nih Bang. Iya. Pertama saya ingin mengklarifikasi, meluruskan dulu pemahaman dari Bang Jeru mengenai kata Allah bahasa Indonesia ini adalah Tuhan Islam. Itu pertama salah. Dalam KBBI kata Allah itu adalah serapan dari bahasa Arab. Itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu yang pertama, bukan nama Tuhan Islam itu. Kemudian yang kedua, Allah itu menjadi huruf Latin itu karena bahasa Indonesia alif lam lam ha itu huruf Latinnya untuk Indonesia adalah ALLAH. Nah, Alkitab ini menerjemahkan Alkitab Bible itu dalam setiap bahasa, setiap bangsa dan negaranya. Kalau dalam Cina doang. Sebentar Bang, saya belum selesai. Alkitab versi bahasa Arab ya, saya langsung saja. Alkitab versi bahasa Arab itu menggunakan alif lam lam ha loh Pak. Itu perlu Bapak ketahui. Coba Bapak buka Kejadian 1 ayat 1, Alkitab bahasa Arab, Anda akan menemukan kata alif lam lam ha. Kenapa bisa demikian? Itu namanya kitab Al-Muqaddas. Kenapa bisa demikian? Karena Alkitab ini diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, bahasa Arab untuk merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah alif lam lam ha. Dan perlu diketahui bahwa kata alif lam lam ha ini sudah digunakan oleh bangsa Arab sebelum Islam itu ada. Bahkan Yahudi pun menggunakan omon-omon lagi. Wah, ini enggak betul ini saya mana rujukanmu mana? Omon-omon kamu yang jadi kerujukan mana? Cuma sayang, saya tidak bisa mengampilkan kamera ini, Pak. Dengar dulu. Kau membuat kesalahan fatal aja di awal udah fatal. Kau bilang kata Allah itu serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bukan milik umat Islam menurut KBBI. Nah sekarang kau baca ini, KBBI makna kata Allah dikatakan menjadi sebuah nama bukan jabatan.
Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang merujuk kepada pujian sesembahan umat muslim. Yang Anda buka itu adalah AI. Tetapi kalau Anda buka KBBI yang sebenarnya itu kan disimpulkan oleh AI. Coba Anda buka KBBI dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bang. Kalau itu nggak mungkin data alasan coba Anda buka dulu KBBI dan Anda cari kata Allah. Apa arti kata Allah itu dalam KBBI? Pakai tenaga. Boleh saya menanggapi, Pak? Gini, ya, mungkin Pak Jerusalem ini juga berhak juga mempertahankan statementnya. Begitu juga dengan Bapak. Gini saja, mungkin saya juga bisa mempertahankan sistem saya di abad 1. Gini, Bapak Jerusalem nggak usah mentok di abad ke-6, saya juga nggak usah mentok di abad 1. Sebelum abad 1 kita telusuri apa yang sebenarnya maksud kata Allah ini. Gimana, Pak? Sepakat Pak Jerusalem? Apakah nama atau proper name? Tunjukkan sama saya. Tunjukkan. Apakah generic name atau proper name? Ya udah. Gini, tunjukkan sama saya. Karena tunjukkan sama saya dari internal kekristenan bahwa kekristenan pernah menggunakan kata nama Allah di Bibelnya di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Silakan tunjukkan sama saya. Jadi begini, Pak, ya. Nanti setelah saya membuktikan, Bapak buktikan apa yang dimaksud kata Allah sebelum abad ke-6 dan abad ke-1 ya, sebelum jauh sebelum itu ya, para Islam ya. Gimana, Pak? Boleh Bapak nanti menunjukkan data itu sama saya juga? Sepakat enggak? Begini, main data Pak. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ya. Diam. Sebelum abad ke-6 dan sebelum abad ke-1, Pak, ya. Kita main habis-habisan malam ini, Pak. Gimana? Sepakat? Mana? Sebelum abad ke-5 itu mana? Sebelum abad ke-6 mana? Mana datanya? Nanti Bapak ini Pak Jaksa, kalau nanti menampilkan data, kalau di komal-komal seperti ini, kita harus menampilkan websitenya supaya mereka bisa buka juga, Bang. Karena kalau Bapak hanya menampilkan PDF, hasil downloadan dari sebuah website, itu akan ditolak oleh kawan-kawan kita di Komal sini. Karena model debat yang dilakukan seperti ini adalah menampilkan data yang bisa diakses juga oleh pihak lawan, seperti itu, Bang Jaksa. Kan tadi saya katakan, setiap argumen, konstruksi argumennya harus didukung data yang bisa di crossing check oleh netizen di bawah untuk menghindari jatuhnya fitnah. Ini dari tadi kalian cuma omong-omong. Saya juga HP 1. Iya, oke. Bang Jaksa boleh bantu saya, Bang? Bang Jaksa boleh bantu saya, bukakan dulu KBBI yang versi Kemendikbud dan tunjukkan pada mereka apa kata Allah itu. Apakah di situ ada tersebut kata Islam? Itu, Bang. Tuhan kan mereka mengklaim itu adalah Tuhan Islam. Yang dia tampilkan data itu adalah data AI. Kesimpulan dari AI. Nah, AI itu mengambil kesimpulan dari tulisan-tulisan yang ada dalam internet. Baik. Ku ambil alih biar semuanya ribet ya. Omong kosong semua. Sebentar Bang Jeru. Gini, yang ringan ya, yang ringan saja udah. Tadi kita minta di teks original, nggak bisa kalian tampilkan. Nah, ini yang kedua. Kalian mengatakan Allah itu adalah gelar. Mana datanya? Udah, itu dia. Mana datanya Allah itu dinyatakan gelar? Sedangkan Allah itu adalah nama menurut kitab kalian. Ini dia. Yang menurut kitab kalian. Baca Amos 4:13. Ini datanya ya. Aku minta dari kitab aja, baca. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam itulah namanya. Jelas? Ya, baik Bang. Baik. Sekarang langsung ini Bang. Tunggu dulu. Aku langsung dulu satu poin itu Bang. Tunggu dulu. Aku minta data Allah itu gelar. Udah, itu dulu. Ya. Nanti baru kita bahas. Pertama Anda keliru menganggap bahwa Allah itu adalah nama dalam kekristenan. Aduh itu kan nama ya Allah. Tolonglah. Tuhan Bibelnya sendiri dia nggak. Tuhan Allah semesta alam itu namanya Bang. Iya. Saya perjelas. Tuhan Allah semesta alam itu namanya.
Jadi namanya itu ada beberapa suku kata di situ. Tuhan Allah semesta alam, bukan Allah toh, bukan semesta alam toh. Nggak bisa blender, mau dipakai apa juga. Ini apa lah ini kok Allah? Tuhan Allah semesta. Suruh dia baca, suruh dia baca. Jangan kita yang baca. Suruh dia Saya baca. jelaskan dulu. Dalam Bible, nama Tuhan Allah. Baca. Kok masa takut baca Bible? Kami itu nggak boleh disebutkan dengan baca lu. Tolong bacakan bang, saya nggak bawa kacamata ini, soalnya kecil sekali ini, HP yang saya gunakan kecil. Dengar ya. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang difikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang bergerak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam itulah namanya. Tuhan, Allah semesta alam itulah namanya. Selesai. Nah, sekarang itu dinyatakan Allah nama. Mana datanya Allah itu gelar? Silakan. Allah semesta alam itulah namanya bang. Ya kan Allah itu namanya. Beda bang kalau Allah sendiri. Kalau berdiri kata Allah sendiri dalam Bible itu astaga. Jadi Allah kepada pencipta langit dan bumi. Udah, sekarang mana data gelar? Udah itu aja dulu. Nggak usah ditanggapin. Minta data Allah itu gelar mana? Silakan Anda buka Bible, kemudian Anda menuju ke original teksnya. Di situ akan ada saya yang mengatakan itu sebagai Adonai, yang mengatakan sebagai Kurios. Mana dia datanya? Mana? Sebutkan originalnya mana? Saya tidak bisa membuka kamera. Aduh, janganlah kayak gitu kalian diskusi. Tapi gini bang, saya akan mengajak abang untuk apa namanya? Kata Allah itu ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi A-L-L-A. Nggak usah ke sana dulu. Jangan dulu ke sana. Jangan kita. Nggak usah. Aku minta Allah itu gelar mana? Aku udah nunjukkan data Allah itu nama. Mana datanya Allah itu gelar? Kan kalian mengatakan jangan kemana-mana dulu. Janganlah pakai data lah bos. Bukan nomor-nomor. Inilah buat ribut. Kan kalau nggak ada udah. Jujur lah, ngapain kalian malu? Itulah yang sering jadi keributan tuh. Iya. Teman-teman Kristen, saat Muslim menunjukkan data, kalian tidak sanggup menunjukkan data, tapi kalian ngotot. Itu yang jadi persoalan. Saya akan menunjukkan data ini dalam Alkitab bahasa Arab. Ya mana datanya? Itu ya alif lam lam ha. Datanya mana? Coba abang buka. Abang kan bisa buka di situ. Apa yang kubuka? Alkitab bahasa Arab sih. Kejadian 1 ayat 1 versi bahasa Arab. Coba abang buka. Alkitab bahasa Arab kejadian 1 bahasa Arab kayak mana? Di mana Alkitab bahasa Arab? Alkitab bahasa Arab yang mana sekarang? Ada loh bang. Alkitab ini bang diterjemahkan ke setiap negara. Enggak, original. Namanya apa? Tanya Blender. Namanya apa? Apa namanya? Alkitab cari aja di internet bang. Alkitab bahasa Arab. Itu. Alkitab versi bahasa. Disinilah izin Blender. Oh abang nggak mau buka sih. Dengar dulu. Makanya saya bilang dengar dulu, enak aja lu nyuruh emang gue budak lu. Ya kalau begitu buka lah. Dengar dulu. Diam dulu kalau inilah makanya saya bilang tadi kalian itu Kristen yang malam ini